Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqouli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat pimpinan redaksi, pimpinan umum redaksi media delegasi, para wartawan, wartawati dari media delegasi, pejabat kelurahan, tamu undangan, dan yang saya cintai dan yang saya sayangi, anak-anak kami, anak-anak kita semuanya dari yatim piatu. Media delegasi 3 tahun berdiri, sudah terasa manfaatnya bagi masyarakat. Saya sendiri merasa terhormat ketika diundang oleh Abang Maruli. Saya tidak pernah menolak ketika delegasi media delegasi ini yang mengundang. Karena apa? Sifat kemanusiaan yang ditanamkan oleh media delegasi dan tidak membeda-bedakan di media delegasi ini, saya sangat mengacungi jempol. Di sini semuanya dari Islam ada, dari orang kita Kristen pun ada, bersatu di sini membuat satu media yang tujuannya dirasakan oleh dan manfaatnya itu dirasakan oleh masyarakat. Disinilah saya merasa terharu, merasa bangga melihat media ini. Baru 3 tahun berdiri, akan tetapi begitu banyak media delegasi ini. Ada media delegasi TV, delegasi podcast, dan jurnal ilmiah delegasi. Ini satu kebanggaan bagi kita, satu kebanggaan bagi Sumatera Utara. Ada media yang seperti ini yang ampak. Bahkan menurut saya jurnal ilmiah ini sangat hebat. Suatu media yang baru 3 tahun berdiri sudah ada jurnal ilmiah. Ini merupakan satu kebanggaan bagi kita semua. Saya teringat satu sabda Rasul, dan ini dipraktekkan oleh media delegasi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang atau manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya. Lewat media delegasi ini kita berharap bahwa kita akan memberikan manfaat bagi manusia-manusia yang lain. Masyarakat Sumatera Utara, Kota Medan, Deli Serdang pada khususnya. Manfaat yang diberikan kepada seseorang akan dikenang oleh seseorang itu sampai kita mati. Di dalam kubur ketika kita menjadi dimakani oleh cacing, kalau kita ada manfaat sedikit saja sama orang, orang akan selalu ingat kepada kita. Ingat, para wartawan, para wartawati, ketika kita menulis sekarang ini online atau menulis di media massa lewat online, lewat tulisan-tulisan yang ada di internet, maka selamanya ketika masih ada internet ini akan dibaca oleh orang. Ketika manfaat diambil oleh orang dari tulisan tersebut, setiap tulisan kita dibaca oleh orang akan mengalir pahalanya bagi kita. Tapi ingat, ketika kita menghajar seseorang, ketika kita berharap cuma kekayaan dan harta dari media, terus menghancurkan orang, mengapakan orang, memiskinkan orang dan lain sebagainya. Ingat, semasa di media tersebut, di internet itu masih ada bacaannya atau masih ada tulisannya, maka dosa jariah akan ada kepada kita sampai kita menjadi tulang belulang. Saya berharap mudah-mudahan media delegasi bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, khususnya Sumatera Utara, umumnya Indonesia. Dan saya berharap juga berdoa agar supaya Allah Tuhan yang Maha Esa bukan cuma menjadikan media delegasi ini media nomor 10 atau peringkat 10 di Sumatera Utara, akan tetapi peringkat 10 secara nasional. Amin.
saling bahu-membahu. Karena apa? Baru 3 tahun media delegasi berdiri, sudah begitu banyak sepak terjangnya di dunia permedia. Sudah banyak media-media yang dikeluarkan, seperti contoh media delegasi TV, bahkan sampai ke jurnal ilmiah. Dan kita berharap sumbangsih kita terbesar untuk negara ini melalui Sumatera Utara, melalui media delegasi ini, akan diambil manfaatnya, khususnya Sumatera Utara, umumnya Indonesia dan dunia. Bukan cuma media delegasi ini, mudah-mudahan bukan cuma yang berbahasa Indonesia, ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Arab dan lain-lain sebagainya. Maka satu-satunya yang mencetuskan ini nanti adalah media delegasi dengan 3 bahasa. Mudah-mudahan ini pimpinan umum terlaksana ya. Bukan cuma berbahasa Indonesia, tapi berbahasa Arab, berbahasa Inggris, dan berbahasa internasional lainnya untuk ke depannya. Agar supaya apa? Tujuannya satu tadi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kita tidak boleh kalah dengan binatang. Salah satu contoh, kambing ketika dia hidup disembelih, dia ada manfaat bagi manusia. Dia ada manfaat bagi makhluk-makhluk yang lainnya, yaitu mengenyangkan perut, menjadikan darah dan daging bagi kita, hingga kita buat beribadah menurut agama kita masing-masing. Kenapa kita sebagai manusia yang dihidupkan oleh Tuhan kita tidak ada manfaat ketika kita hidup di dunia ini? Maka harus kita camkan dalam hati kita, ketika kita hidup, maka jadilah kita bermanfaat bagi orang lain, bukan menjadi penghancur bagi orang lain, bukan menjadi mara bahaya atau molo bagi orang lain. Amin. Itu yang harus kita camkan. Ketika kita sudah hidup nanti ada manfaat kita bagi orang lain, yakinlah sampai keturunan kita nanti, anak turunan kita, cicit kita, cucu kita akan dikenang oleh orang lain tersebut. Ketika ada manfaat kita bagi orang lain. Salah satu contoh, media delegasi mengadakan hari ulang tahun ketiga, bukan dengan pesta pora, bukan dengan dansa, bukan dengan mabuk-mabukan, tapi salah satunya adalah mengundang anak yatim. Anak yatimnya kita lihat dengan kebangsaan yang ada yang dari Kristen, ada yang dari Islam. Kita tidak membedakan semuanya. Media delegasi ini alhamdulillah tidak membedakan suku, ras, dan agama. Inilah salutnya saya sama media delegasi. Tidak membedakan. Ada Abang Damaruli, Maruli, ada Abang Maruli. Ini dari Islam, pimpinan umum dari Kristen, dari Katolik, pemretnya Muslim. Ini berarti media delegasi tidak membedakan agama, suku, ras, dan agama. Tidak dibedakan. Inilah yang membuat saya salut. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, adik-adik saya dari yatim piatu yang saya sayangi, tamu undangan yang saya muliakan. Jadi intinya, ketika kita hidup, maka kita harus bermanfaat bagi orang lain, bagi makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Jangan sampai ketika kita hidup tidak ada manfaatnya bagi yang lain. Ingat, binatang saja ketika dia hidup memberikan manfaat kepada makhluk lain. Kenapa kita sebagai manusia yang dikasih otak dan kasih hati, ketika kita hidup tak ada manfaat kita, bahkan menyusahkan orang lain. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan tausiah saya yang singkat ini dapat diambil manfaat, dan kalau tidak ada manfaat, ya sudah anggap angin lalu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk tausiah saya ini menutup acara kita ini ya. Belum ya? Kita tuh doa. Kita merayakan hari ulang tahun media delegasi yang pertama-tama saya bukan ketua umum, walaupun saya juga berprakarsya dari forum itu. Jadi kalaupun saya yang mengatakan sepatah kata dalam ulang tahun ini, kiranya kawan-kawan di Foksa tidak mengurangi harga diri atau kita.
saya lah yang memberikan kesepakatan. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada pengelola media delegasi, pemimpin umum yang juga adalah Dewan Pakar di Polsa, pemimpin redaksi, dan saya tidak tahu ini pertanyaannya apa saja di lembaga ini, dan semua yang terlibat di sini termasuk para wartawan dan yang lain-lain yang berkaitan dengan tugas-tugas untuk memajukan media delegasi. Kami sebagai warga Samosir merasa bangga bahwa ada putra Samosir yang bisa membangun media. Dan tadi kita dengar sudah mengerjakan 4 bidang. Ini adalah salah prestasi besar bagi keturunan atau orang yang berasal dari Samosir. Harapan kami semakin berbuatlah untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Utara dan terlebih masyarakat Samosir. Karena kita tahu tanpa peran media untuk menyoroti kekurangan-kekurangan yang masih ada di pemerintahan atau di daerah, mungkin pembangunan itu bisa tidak cepat. Jadi harapan kami, kalau ada wartawan kita janganlah meminta amplop, supaya benar-benar apa kebutuhan masyarakat itu untuk pembangunan bisa disuarakan. Karena salah satu fungsi pers itu adalah kontrol. Kebetulan saya mengajar jurnalistik writing di Universitas Santo Thomas. Maka saya pelajari textbook bahwa salah satu fungsi dari pers itu adalah social control. Saya sendiri nggak masalah tentang delegasi. Kemarin saya baru pulang dari Samosir, ada acara pemakaman di sana. Sehingga saya tidak ada dalam diri saya persiapan untuk ini. Cuman yang kaget bagi saya ada di sini Bapak Kuning ini sebagai Poksa di Medan. Pada Sabtu itu saya mengikuti ada pesta perkawinan di Pengururan. Kebetulan itu marga Murni juga. Itu anaknya si Jaman Murni itu perkawinan kemarin di Pengururan. Selaku itu belah-belah saya, sahabat saya. Ada menceritakan bahwa Jaman Murni termasuk pengurus Poksa. Ada di Poksa. Dalam hati saya, karena saya ini namanya perkawinan, tidak mungkin kita tanya. Makanya Poksa, apa Poksa? Saya bilang itu Poksa ternyata di sini. Hari ini baru dapat jawabannya. Ya, baru komunikasi Samosir. Ya, sehingga saya pulang termasuk orang Samosir juga saya. Ya, saya ada di Simanindo, Bosi hari ini. Sehingga tadi malam kok ada PA datang ke delegasi. Acara apa ini? Jadi itu kan barangkali acara makan-makan pikir saya. Ternyata untuk berikan ya kesempatan ya, terima kasih lah. Sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat pimpinan umum media delegasi beserta jajaran, orang-orang tua kami yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Suatu kebanggaan dan terhormat kita bisa menyampaikan selaku mewakili Pak Lurah yang tadinya Pak Lurah kita ingin berhadir Pak, seyogianya kebetulan ada rapat, ada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Beliau menyampaikan titip salam, semoga media delegasi di acara hari ulang tahun yang ketiga ini mencapai target-target apa yang diharapkan, yang tadinya dari 10 besar hingga doanya tadi 10 besar nasional. Semoga itu tercapai dan semoga juga media delegasi ini bermanfaat khususnya juga bagi masyarakat Sumatera Utara. Kiranya doa-doa kami juga selaku kepala lingkungan aparatur di Kelurahan Seskambing D juga mendoakan Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu sehat selalu, media delegasi selalu jaya ke depan dan bangkit pemersatu
Hanya itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Lebih kurangnya pada Tuhan saya mohon ampun, pada Bapak dan Ibu saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf kalau saya dalam menyampaikan ucapan selamat ini. Nama saya Arni Sirmorino, panitia 77 launching buku Guru Patimpus Bunga Rampai dan juga renovasi makam Guru Patimpus yang ada di Desa Lama, Amparan Perak. Di sini kami menyampaikan selamat dan sukses buat hari ulang tahun ketiga media delegasi. Semoga dengan harapan kepada media delegasi, semoga tetap mendapat tempat di hati pembaca dan menarik perhatian bagi netizen, serta mampu menyajikan berita-berita menyentuh kehidupan masyarakat dan berani menguak kebenaran dengan moto cerdas, elegan, dan aspiratif. Itu bagi media. Bagi kami panitia, kami berharap media delegasi juga mampu untuk menarik perhatian masyarakat Kota Medan untuk mau peduli terhadap Guru Patimpus, pendiri Kota Medan. Karena secara kita melakukan survei ke lapangan, hanya 20% lah masyarakat Kota Medan yang mengenal siapa itu Guru Patimpus. Selebihnya mereka tidak mengetahui. Ketika kita bertanya kepada murid-murid kemarin di Wisu, siapakah pendiri Kota Medan? Mereka bilang Sisingamangaraja. Dan hadirin, kami mohon perkenannya untuk berdiri. Kita saksikan bersama tadi tentunya kepada Bapak Pemimpin Umum Media Delegasi Bapak Insinyur Mandala Syafruddin, kami persilakan untuk terlebih dahulu meniup lilinnya yang nanti dilanjutkan dengan pemotongan yang pertama akan ditulangkan kepada pemimpin redaksi, kepada Bapak Tengku Niko Adrian. Iya. Lilinnya nggak mau mati. Semua menyebut kepada Bapak Hidup lagi. Ini artinya media delegasi hidup terus. Menyala akhir. Oleh pemimpin umum kepada pemimpin redaksi, semoga media delegasi ke depannya lebih bersemangat. Disusul oleh Opung Merah. Ya, terima kasih Opung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Dek,